Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, istighfar merupakan suatu amalan yang harus kita lakukan setiap hari. Di zaman yang serba tidak menentu ini, sebaiknya kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menyombongkan diri di dunia ini, karena udara yang kita hirup ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bukanlah apa-apa. Kita adalah makhluk yang selalu melakukan dosa setiap harinya. Oleh karena itu, setiap harinya kita juga harus selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja keutamaan dan keistimewaan beristighfar? Berikut kita akan menjelaskan keutamaan dan keistimewaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang yang beristighfar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tidak mempunyai dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian yang kedua, orang yang beristighfar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, Allah telah berfirman, wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian pasti berdosa kecuali yang aku jaga, maka beristighfarlah kalian kepadaku, niscaya kalian aku ampuni. Dan barang siapa yang meyakini bahwa aku punya kemampuan untuk mengampuni dosa-dosanya, maka aku akan mengampuninya, dan aku tidak peduli berapa banyak dosanya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Tirmizi. Jadi, segelap apapun masa lalu kamu, masa lalu hanyalah masa lalu. Yang terpenting, masa depan kamu itu masih suci. Segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, orang yang beristighfar akan mendapatkan balasan surga. Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila mengerjakan suatu perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui mereka itu balasannya adalah ampunan dari Rabb mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran Surat Al-Imran ayat 135 sampai 136. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian manfaat yang keempat, orang yang beristighfar akan mengecewakan setan. Sesungguhnya setan telah berkata, demi kemuliaan-Mu ya Allah, aku akan terus-menerus menggoda hamba-Hamba-Mu selagi roh mereka ada dalam badan mereka.
maka Allah menimpalinya, dan demi kemuliaan dan keagunganku, aku akan senantiasa mengampuni mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Maka kita harus memperbanyak beristighfar. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata untuk kita. Dan ketika kita terjerumus di jalannya, maka siksa Allah SWT amatlah pedih. Akan tetapi, perlu kamu ketahui bahwa kasih sayang Allah SWT lebih besar daripada murkanya. Yang kelima, orang yang beristighfar akan Allah SWT lancarkan rezekinya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikannya kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan bagi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dari hadis tersebut, jika kita memperbanyak beristighfar kepada Allah SWT, maka apapun kesulitan kita, insya Allah SWT akan memberikan jalan keluarnya untuk kita. Dan jika kamu bersedih, maka beristighfarlah. Niscaya Allah SWT akan menghilangkan kesedihanmu itu. Yang keenam, orang yang beristighfar akan Allah SWT tambah kesejahteraannya. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabb-mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan deras, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Jika kamu belum dianugerahkan keturunan, maka kita sarankan kamu untuk berbanyak istighfar kepada Allah SWT. Yakin dan percayalah, Allah SWT itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketujuh, orang yang beristighfar akan menjadi orang yang beruntung. Aisyah pernah berkata, beruntunglah orang-orang yang menemukan istighfar yang banyak pada setiap lembar catatan harian amal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah SWT, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang kedelapan, menggembirakan Allah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian yang menemukan untanya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kesembilan, selamat dari api neraka. Dalam sebuah riwayat, Huzaifah berkata, saya adalah orang-orang yang tajam lidah terhadap keluargaku. Wahai Rasulullah, aku takut kalau lidahku menyebabkanku masuk neraka. Rasulullah bersabda, di mana posisimu terhadap istighfar? Sesungguhnya, aku senantiasa beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Al-Hakim. Yang ke-10, meredam azab. Dalam kitab sucinya, Allah SWT berfirman, dan Allah sekali-kali tidak mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Kemudian, manfaat istighfar yang ke-11 adalah mengusir kesedihan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesempitannya dan kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ke-12, melapangkan kesempitan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kegembiraan dari setiap kesedihannya dan kelapangan dari setiap kesempitannya, dan memberi rezeki
dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Yang ke-13, membersihkan hati. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka tercoretlah noda hitam di hatinya. Apabila ia bertobat, meninggalkannya dan beristighfar, maka bersihlah hatinya. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tirmizi. Kemudian yang ke-14, diangkatnya derajatnya di surga. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Hamba itu berkata, wahai Allah, dari mana saya dapat kemuliaan ini? Allah berkata, karena istighfar anakmu untukmu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ke-15, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat, Abu Hurairah berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah, beristighfar, dan bertaubatlah kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-16, menjadi sebaik-baik orang yang bersalah. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pernah bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim. Yang ke-17, terhindar dari stempel kezaliman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitab sucinya, barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Yang ke-18, keburukannya diganti dengan kebaikan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Furqan ayat 70. Lalu yang ke-19, menghindarkan hamba dari siksa Allah dan musibah. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka dalam keadaan beristighfar. Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Di ayat lain, Allah SWT juga berfirman ketika mengisahkan tentang Nabi Yunus alaihissalam, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang banyak bertasbih, niscaya ia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Quran Surat As-Saffat ayat 143 sampai 154. Tiada sembahan yang hak kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya saya termasuk ke dalam golongan orang-orang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Yang ke-20, sebab yang mendatangkan rahmat. Allah SWT berfirman dalam kitab sucinya, hendaklah kalian memohon ampunan kepada Allah agar kalian dirahmati. Quran Surat An-Naml ayat 46. Yang ke-21, salah satu hal yang melapangkan dada seorang hamba. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kadang terdapat sesuatu yang melekat pada hatiku, maka saya pun beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Yang ke-22, berbahagia dengan catatan amal di hari kiamat. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin bahagia dengan catatan amalnya pada hari kiamat, hendaklah ia beristighfar kepada Allah. Sangat beruntunglah orang yang menemukan bahwa pada catatan amalnya terdapat banyak istighfar. Yang ke-23, membersihkan noda hitam dari hati seorang hamba. Apabila seorang hamba membuat kesalahan, sebuah noda akan bertitik pada hati seorang hamba. Apabila hamba beristighfar, maka terhapuslah noda itu dan hatinya kembali bersih, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat. Jika seseorang melakukan amalan dosa, dititiklah satu titik hitam pada hatinya. Jika dia bertaubat, berhenti melakukan dosa, lalu beristighfar, hatinya akan kembali bersih. Jika dia mengulangi dosanya, ditambahkanlah titik hitam sampai menutup hatinya. Dan jika hatinya sudah tertutup,
Itulah ar-ra'in atau penutup hati yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya sesuatu yang selalu mereka usahakan itu menjadi ar-ra'in terhadap hati-hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kemudian yang ke-24, salah satu bekal bagi seseorang yang berdakwah di jalan Allah. Allah SWT berfirman, maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, serta beristighfarlah terhadap dosamu, dan bertasbihlah selain memuji Rabbmu pada petang dan pagi. Quran Surat Ghafir ayat 55. Yang ke-25, sebab terkabulkannya doa. Allah SWT berfirman, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sembahan yang hak bagi kalian kecuali Dia. Dia telah menciptakan kalian dari bumi atau tanah dan menjadikan kalian sebagai pemakmur bumi itu. Maka beristighfarlah kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku amatlah dekat lagi mengabulkan doa hambanya. Quran Surat Hud ayat 61. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 25 manfaat istighfar yang perlu kita ketahui. Semoga kita bisa mengamalkannya sehari-hari. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.